Oke, sekarang kita akan belajar mengenai formula. Jadi di dalam database kita bisa memanipulasi data atau properti-properti yang ada di dalamnya, halaman dan sebagainya itu dengan formula. Sama kayak kita bikin fungsi atau formula di dalam Excel ya kayak gitu. Nah, ini ada propertinya apa saja. Terus kemudian yang built-in ini operasi built-in yang sudah disediakan oleh Notion, ada operator ya matematika, penambahan, pengurangan, pengkalian itu, terus kemudian ada boolean, true atau false, satu atau nol, terus perbandingan ya lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, logical operation, logical operators, and or not, terus juga ini ternary operator. Ini functionnya yang ada di Notion. Nah, ini mungkin di pembahasan formula, ini tidak semuanya formula kita pakai ya, tapi yang sering dipakai itu untuk misalkan logic ini if, ifs, kemudian empty, contains, format. Ya ini saya kasih tanda merah ini to number, now, date between, date at, ini juga sering dipakai, date range, ini juga concat, ini juga filter, ya kayak gitu. Nah, kita akan belajar formula sekaligus penerapannya dengan praktek. Yang kita pelajari ada yang built-in ya, yang akan digunakan built-in itu tanda perkalian, terus kemudian date add, round, if s atau ifs, kemudian style dan format. Nah, ini adalah database yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi di sini ada database yang isinya untuk men-tracking tagihan atau berlangganan aplikasi. Ini ada langganan Notion, kemudian langganan Google Workspace. Ini diuditnya, jatuh temponya, kemudian harga dolar, kurs rupiah, kemudian total dalam rupiah, terus jatuh tempo tahun berikutnya karena ini langganannya per tahun, terus kemudian ini kalau dihitung berapa rupiah per bulannya, ini statusnya sudah dibayar ataukah belum, terus kemudian ini pembayarannya melalui bank mana gitu ya. Terus ini ada reminder dan ada keterangan. Keterangan ini nanti akan saya gunakan untuk membuat dashboard ini ya. Untuk membuat dashboard ini. Ini dashboardnya, di atasnya ini, jadi nanti ada link view database. Jadi nanti yang muncul hanya keterangannya saja sama namanya. Langganan Notion, terus kemudian ada keterangannya ini pada tanggal Oktober ini ada tagihan sebesar sekian dari langganan Notion yang belum dibayar, harap bayar melalui Bank BCA. Sama juga nanti ini akan dikelola, akan dibuat dengan Notion formula. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita remix saja. Kita buatkan dulu database yang baru. Oke, sekarang kita sudah buat di database baru ini, sama isinya, langganan Notion dan Google Workspace. Nanti kita akan buat lagi. Ini kemudian kolom yang pertama adalah jatuh tempo atau due date. Kita buatkan aja propertinya date. Dan ini kita kasih date ya. Oke, selesai. Ini kita buat tanggal sekarang. Oke, sama ya. Terus kemudian berikutnya adalah harga dalam rupiah. Kita pilih yang number, propertinya number ya. Kita pilih US dollar. Ini ada, kita pilih US dollar. Kita pilih harga USD. Oke. Terus kita isi berapa ini, 96 dan 45. Sudah isi, kemudian kursnya juga kita buat number. Ini isi rupiah ya, kurs isi rupiah. Oke. Selesai. Kursnya berapa, 15.000 ya.
15.000 sudah kurs, kemudian total. Nah, total ini berarti ini menghitung berapa rupiah ya. Jadi 96 dikali 15.000. Kita buat langsung. Pilih formula. Kolom baru. Formula. Kita kasih total. Oke, ini tinggal langsung aja. Ini built-in perkalian. Jadi kita muncul jendela formula ini ya. Di sini akan di bagian atas ini tempat kita menulis formulanya. Begitu kita buka jendela formula ini, langsung propertinya yang ada di dalam tabel ini dimunculkan semua. Jadi ada name, due date, harga US dollar, kemudian kurs. Ya, 4. Kita tinggal pilih. Kita tidak bisa menuliskan atau langsung kita pilih saja dengan menekan ini. Jadi harga kita pilih, langsung kali tanda asterisk, kali berapa, kali kurs. Oke. Dan nah ini 14.000. Nah, supaya ini muncul tanda desimalnya, kita pilih yang number formatnya yang number with comma. Oke, jadi ini sudah dapat angka perkaliannya 1,440, 1.440.000 rupiah. Nah, sekarang berikutnya next date. Next due date-nya kapan? Oke. Berarti kita akan menghitung 1 tahun dari tanggal 13 ini ya. Kita langsung next due. Nah, ini kita buka lagi jendelanya. Minusnya langsung kita isi, berarti ini kita menggunakan fungsi tanggal, date. Jadi date, karena ini menambah 1 tahun ke depan, berarti date add. Ya, kita pilih aja, ini date add ya. Muncul kurung buka, kurung tutup, parentesis, ini langsung kita isi aja. Berapa? Nah, ini langsung kita pilih saja due date. Di sini langsung muncul ya due date. Kemudian karena kita 1 tahun ke depan, berarti 1 ini kita koma dulu karena ini penulisan sintaknya adalah tanggal, kemudian numeriknya berapa, terus unitnya tuh bisa tahun atau triwulan atau bulan, minggu, hari, jam, dan menit. Itu argumennya. Kemudian unit argumennya, kemudian kita tekan numbernya berapa, numeriknya 1 kan. Oke, 1 berarti 1 tahun, berarti koma lagi, kita tanda petik, tulis years, tutup petiknya, Oktober 13 2024, pas persis selama 1 tahun ke depan di tanggal yang sama. Oke, sama muncul ini. Kalau saya ganti tanggal 16 juga dia akan berubah ya. Oke, next due sudah selesai. Kemudian bulanan. Nah, bulanan ini berarti ini dibagi kan, berarti 1,4 juta ini dibagi 12. Kita tambah lagi 1 kolom bulanan. Oke. Kemudian berarti ini apa? Ini berarti total ini kan, total dibagi ya, built-in-nya berarti sama slash dibagi 12. Keluar angkanya, terus kemudian kita pilih lagi di sini edit properti yang number with commas, 120.000 rupiah ya. Nah, ini ada. Oke. Nah, ini kalau misalnya di sini saya kasih 500 rupiah lah misalkan, nah dia akan berubah juga ya. Nah, atau ini kursnya total idealnya. Sorry ini
Rp15.000. Bulannya 15.000, terus kemudian status. Angkanya berarti bulannya sekian. Statusnya ini untuk penunjukan status dari pembayarannya, apakah sudah dibayar atau belum. Berarti belum dibayar, kemudian sedang proses pembayaran dan lunas. Oke, kita buka lagi satu kolom, pilih status. Dan status ini kita isi belum dibayar ya, diganti. Terus kemudian ini kita ganti apa tadi, lunas ya, oke. Statusnya masih belum dibayar ya. Nah, ini kita bisa ganti progres atau lunas. Ini sudah status, terus kemudian banknya. Nah, kita banknya ini ada kondisionalnya. Kriterianya adalah kalau pembayarannya di atas 1 juta itu melalui bank BCA, itu skenarionya. Kalau di bawah 1 juta itu pakai bank Mandiri. Nah, kayak gitu. Nah, kita buka lagi supaya bisa menentukan mudah. Kita buka lagi. Terus kita isi lagi. Nah, sudah buka jendelanya. Nah, ini berarti kita pakai logika ya, pakai logik. Karena ada jika dan maka gitu. Jadi jika di atas 1 juta rupiah total pembayaran itu pakai bank BCA, di bawah 1 juta pakai bank Mandiri. Berarti kita pilih if ini ya, supaya lebih mudah. Kita taruh bawah. Oke. If, terus kemudian jika total ya IR itu dikurang dari sama dengan 1 juta rupiah ya, maka itu berarti tanda koma, maka banknya adalah BCA. Oke, terus kemudian kita kasih koma lagi. Jika tidak, atau ini di atas, sorry, ini berarti di atas. Jika tidak, maka bank Mandiri. Gini aja, jadi jika total IDR di atas 1 juta, gunakan bank BCA. Itu kondisi true-nya. Jika tidak, artinya di bawah 1 juta ya, itu pakai bank Mandiri. Berarti ini sudah hasilnya adalah bank BCA. Nah, oke, bank BCA dan bank Mandiri. Terus kemudian ada reminder. Nah, reminder ini gunanya apa? Reminder ini gunanya untuk menentukan ya. Jadi skenario adalah kalau misalkan istilahnya, jadi kalau statusnya ini belum dibayar ya, dia akan nulis buruan bayar gitu. Jadi kalau status in progress, diingatkan pastikan tidak salah transfer. Kalau statusnya lunas, oke gitu ya. Nah, karena ini kriterianya ini ada lebih dari 2, 3 ya, sesuai dengan status ini, maka kita bisa gunakan if s ya, ifs. Nah, biasanya kalau pakai if itu bisa juga, tapi if-nya akan nested nantinya. Jadi ada if di dalam if di dalam if kayak gitu ya. Nah, supaya lebih memudahkan, kita gunakan if saja, if pakai s ya. Jadi ini kondisinya bisa banyak, dan kita jadi lebih mudah menggunakannya. Oke. Lagi formula, terus ini reminder. Nah, lagi if ss. Nah, ini jika status ya, status tadi itu sama dengan apa? Kalau statusnya lunas ya, lunas, koma, maka itu isinya oke. Nah, koma lagi. Jika statusnya sama, jadi kalau ini kan matematik operator itu kan kurang
lebih dari kayak gitu, atau tidak sama dengan itu. Kalau di Notion itu kalau sama dengan itu pakai tanda sama dengan ini ya, tapi 2 kali ya. Nah, ini ya. Kalau statusnya itu in progress ya, in progress, maka maka awal tadi, jangan sampai salah transfer ya, jangan sampai salah transfer. Nah, tutup lagi koma. Nah, kalau berarti yang tinggal 1 ya, karena 3 kan. Nah, berarti 3 kita nggak perlu status lagi karena isinya cuma 3. Tapi kita gunakan aja gak apa-apa ya. Nah, ini supaya bisa memberikan pemahaman. Statusnya adalah apa, lunas, in progress, kemudian belum dibayar. Nah, ini belum dibayar. Nah, kita pilih yang buruan. Nah, tadi ya ada buruan dibayar, buruan dibayar. Nah, kondisi apa ini, kondisi yang lain. Nah, ini guys, kita ini agak berbeda nggak apa ya. Nah, ini kita langsung kita tutup. Jadi ini udah dari sebelumnya. Terus supaya lebih bagus lagi, ini kita bisa pakai emoji ya. Kita pilih misalnya oke, ini berarti hijau misalnya, boleh. Terus jangan sampai salah transfer, ini kita kasih peringatan, boleh juga. Terus buruan dibayar, ini pakai peringatan, misalnya ini tanda seru. Nah, ini status. Oke, sudah selesai. Kalau ini in progress, jangan sampai salah transfer. Kalau lunas, ini oke. Ya. Oke ya, sudah reminder, sudah oke. Oke, terus kemudian berikutnya adalah keterangan. Nah, ini yang terakhir ya. Keterangan ini supaya isinya banyak ini. Nah, ini isinya teks. Ini kesimpulannya lah, kesimpulan. Lagi formula, ini kita ganti judulnya keterangan. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jadi pada tanggal due date ada tagihan sebesar total dari ini name-nya, terus yang belum dibayar. Harap bayar melalui bank. Oke. Berarti yang pertama kita buat apa dulu nih? Nah, yang ini kita satu-satu dulu ya. Jadi ada tagihan ya, ada tagihan. Nah, ini kan properti ini propertinya ada yang number, terus ada yang mungkin boolean kayak gitu ya. Nah, ada yang date. Tapi ini akan kita rubah semuanya menjadi teks string. Jadi kita perlu menggunakan memformat properti itu menjadi semuanya dalam bentuk string. Jadi kita pilih format ini ya. Jadi format itu seperti ini. Supaya lebih memudahkan aja. Jadi format apa ini? Ini pada tanggal. Nah, kalau format berarti kita string ya. Jadi kita harus selalu pakai tanda kayak gini ya. Nah, pada tanggal. Nah, pada tanggal berapa ini tanggalnya? Nah, pada tanggal ini kalau string berarti itu kita pakai operatornya plus. Pada tanggal berarti kita pilih yang mana. Nah, ini due date ya. Kita pilih properties yang mana, due date. Mana due date ini? Oh, ini.
pada tanggal, nah ini sudah selesai ya, pada tanggal Oktober ini, terus akan ada, nah ini berarti kita perlu tambahkan lagi, karena kita ini kan satu kesatuan nih, walaupun ini tidak terpisah, tapi ini menjadi satu properti ini, tanda ada tagihan sebesar RP. Nah, RP-nya tetap dalam masuk string ya, RP titik. Nah, ada tagihan sebesar RP. Nah, ini kenapa ini ada spasinya? Nah, ini berarti di dalam tanda petik buka yang pertama yang depan ini harus kita kasih spasi lagi nih. Nah, pada tanggal 13 Oktober ada tagihan sebesar ini, berarti kita tambahkan dengan due date-nya, totalnya, total IDR-nya. Nah, terus kemudian kita tambah lagi dari, nah ini dari nah ini langsung dari langganan Notion, berarti kita tambahkan lagi, kita pilih name dari langganan Notion. Ini juga kita kasih space name, terus kemudian dari langganan Notion, terus berarti yang belum dibayar, berarti tambah lagi yang belum dibayar, koma, nah dari langganan Notion yang belum dibayar, ini kasih spasi lagi. Jadi langganan Notion yang belum dibayar, langsung harap bayar melalui bank. Harap bayar melalui bank, tambahkan lagi BCA, berarti bank ya. Nah, harap bayar melalui bank ya. Harap bayar melalui bank BCA. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Nah, pada tanggal 13 Oktober ada tagihan sebesar dalam yang belum dibayar, harap bayar melalui bank BCA. Ini bank BCA-nya masih belum ada spasinya, ini tambah spasi ya. Nah, oke. Melalui bank BCA, ini melalui bank Mandiri. Ini ada tanda peringatan, kita kasih aja ini depan B ini, kita tambahkan emoji. Nah, biar sama persis. Nah, sudah selesai ya. Nah, jadi ini adalah keterangannya ya. Terus kalau ini misalnya ini saya ganti lunas tapi masih tetap muncul, berarti masih salah ini. Berarti ada satu kriteria lagi yang perlu. Jadi ini kalau hanya muncul ketika statusnya belum dibayar, berarti harus ada if. Oke, kita buka if lagi, kita buka if status sama dengan 2 kali belum dibayar, maka format ini. Jika tidak, formatnya adalah misalnya kita isi kosong aja lah. Jadi jika status belum dibayar ya, maka format A ini bank ini ya. Terus jika tidak kosong ya. Oke, kita tes lagi, ini belum dibayar muncul, kalau progres tidak muncul, kalau lunas juga tidak muncul. Nah, berarti sudah cocok ya. Oke, hanya muncul ketika statusnya belum dibayar. Nah, yang terakhir adalah merubah ini menjadi warnanya merah gini ya. Jadi warna merah yang ada di dalam formula ini, background colornya adalah merah. Nah, oke. Berarti kita gunakan rumus style ya. Style, rumusnya style. Yang style adalah red background ya. Nah, red background. Nah, rumusnya adalah style, kemudian red background. Ini kalau kita ganti
blue ya blue. Oke. Udah sama. Nah, sudah muncul. Terus yang terakhir adalah kita ingin membuat semacam dashboard ya, yang isinya namanya apa ya, nama tagihannya apa, terus kemudian ada keterangannya. Ini supaya lebih meningkat saja. Berarti ini langsung kita buka. Caranya gimana? Ini tinggal kita pilih copy link, terus Ctrl V, pilih yang create link view database, terus kemudian kita pilih layoutnya adalah galeri, kita cursornya kita pilih yang small, cut previewnya tidak ada, terus properties yang ingin muncul adalah keterangan dan nama. Nah, udah. Ini kita hilangkan saja. Nah, ini langsung kita cut size-nya yang medium aja. Nah, sudah selesai. Terus ini apakah ada filternya? Berarti yang muncul di sini adalah yang statusnya belum dibayar saja ya. Jadi kita filter status yang belum dibayar. Oke. Nah, kalau ini progress dia tidak muncul. Ini lunas dia juga muncul juga, hanya muncul ketika statusnya belum dibayar. Oke, itu berarti kita sudah membuat lumayan banyak pelajarannya. Jadi kita membuat formula, banyak sekali jenis formulanya. Ada perhitungan matematis ya, perkalian, pengurangan, terus kemudian ada ifs, terus juga ada ini ifs ya, terus kemudian juga ada format, ada date add, juga ada style, sama kita memfilter dan juga membuat link view database. Saya rasa ini sudah sangat cukup sekali ya, kita bisa aplikasikan ini. Jadi ini biasanya saya sering sekali menggunakan cara-cara seperti ini ya, kalau kita membuat mengelola pekerjaan di kantor atau pribadi, jadi supaya lebih produktif. Oke, terima kasih.